Oke, baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan modul 3.2. Topik pertama yang kita bahas yaitu faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Ada 4 faktor. Yang pertama klimatik, endafik, fisiografi, dan faktor biotik. Adapun pengertian dari keempat faktor tersebut, yang pertama klimatik. Nah, klimatik ini berkaitan dengan kondisi iklim tempat flora dan fauna itu hidup. Kemudian endafik adalah kondisi tanah tempat flora dan fauna itu hidup. Kemudian yang ketiga, fisiografi adalah kondisi ketinggian atau kemiringan tempat flora dan fauna hidup. Dan terakhir, biotik adalah ekosistem atau habitat tempat flora dan fauna ini hidup. Klimatik itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, suhu dan sinar matahari. Nah, pada modul sudah dijabarkan bahwa semakin jauh garis lintangnya atau garisnya cenderung menuju ke kutub, baik utara maupun selatan, maka intensitas sinar matahari yang diperoleh akan semakin berkurang. Patokannya, jika di garis khatulistiwa waktu yang dibutuhkan sehari itu 12 jam, maka di beberapa wilayah yang sudah dekat dengan garis kutub itu siang harinya semakin sedikit matahari yang diperoleh, bisa dari 6 jam bahkan kurang dari 6 jam. Nah, kondisi ini akan mempengaruhi suhu udara di wilayah tersebut. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kelembaban udara. Nah, kelembaban udara ini berkaitan dengan kandungan uap air yang terkandung pada udara di sekitarnya. Nah, semakin tinggi sinar matahari pada suatu wilayah, maka tingkat kelembaban udara cenderung akan berkurang. Karena kelembaban udara semakin berkurang, akan menyebabkan tingkat curah hujan pada wilayah tersebut akan semakin berkurang juga. Mengapa demikian? Tentunya Anda semua sudah mempelajari di semester 1 di kelas 10 proses terjadinya hujan. Nah, yang terakhir masalah angin. Angin sangat penting dalam mempengaruhi klimatik flora dan fauna di suatu wilayah. Mengapa demikian? Karena angin salah satunya membantu penyerbukan tanaman. Kemudian angin juga membantu beberapa hewan seperti burung dalam proses migrasi ke tempat lain dalam rangka untuk berkembang biak dan seterusnya. Selanjutnya, endafik. Endafik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keasaman tanah. Semakin tinggi pH atau keasaman tanah, maka sulit bagi flora pada tempat tersebut untuk bertumbuh. Kemudian yang kedua, tekstur tanah. Tekstur tanah ini berkaitan dengan tingkat kepadatan atau tidak padatnya sebuah tanah. Semakin padat dan kasar sebuah tanah, maka akan sulit juga bagi flora untuk tumbuh. Kemudian yang ketiga, kandungan air tanah. Kandungan air tanah ini berkaitan dengan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Yang terakhir, struktur tanah. Struktur tanah ini berkaitan dengan komposisi struktur tanah itu sendiri. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan dari tanah tersebut untuk mengaliri atau menyalurkan air pada rongga-rongga dan pori-pori tanah tersebut. Jika tanahnya terlalu liat, maka air akan sulit untuk melewati pori-pori dari tanah tersebut karena sangat tebal. Sedangkan sebaliknya jika terlalu longgar seperti
tanah berpasir, maka air juga memang cepat dia disalurkan, namun kemampuan untuk menyimpan cadangan air pada tanah juga sedikit. Sehingga itulah yang mempengaruhi jenis flora yang akan hidup pada tempat tersebut. Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi proses persebaran flora dan fauna yakni fisiografi atau topografi atau tingkat kemiringan dan ketinggian tempat. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 3 tentang sebaran vegetasi secara vertikal. Di sini dijelaskan bahwa semakin tinggi suatu daratan, maka semakin sulit bagi jenis flora dan fauna untuk hidup karena kondisinya semakin dingin, sehingga sulit bagi makhluk hidup beradaptasi di wilayah tersebut. Akibatnya, kita akan menemukan hanya beberapa jenis flora ataupun fauna yang hidup khusus di wilayah-wilayah tersebut. Nah, faktor keempat yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu faktor biotik atau tempat hidupnya. Artinya, ini berkaitan dengan kemampuan dari lokasi tersebut untuk tempat hidup jenis flora atau fauna tertentu. Nah, untuk khusus flora dan fauna dari sononya atau sejak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya memang sudah begitu hidupnya. Akan tetapi yang Bapak soroti di sini yaitu intervensi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung bisa saja ada jenis-jenis hewan atau tanaman yang habitatnya sebenarnya tidak ada di Indonesia atau di wilayah tertentu, itu dibawa oleh manusia secara sengaja ditempatkan ke tempat tersebut dan dia bisa bertahan dan bahkan bisa mendominasi atau menguasai wilayah tersebut. Atau sebaliknya, secara tidak langsung misalnya manusia merusak habitat biotik dari tempat tertentu karena modernisasi dan perkembangan teknologi. Akibatnya ada beberapa flora atau fauna yang terancam kehidupannya, bahkan ada beberapa jenis flora dan fauna yang sudah tidak ada atau sudah punah. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Menurut modul dikatakan bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 wilayah besar. Yang pertama adalah persebaran flora dan fauna bagian barat yang memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia. Ini dikarenakan di benua Asia dan wilayah barat itu dahulunya masih satu. Kemudian yang di wilayah timur itu memiliki kemiripan dengan jenis flora dan fauna di benua Australia. Karena pada dahulunya benua Australia itu masih bersatu dengan wilayah pulau Indonesia bagian timur seperti Papua. Sedangkan untuk pulau Sulawesi dia termasuk pulau purba karena tidak bergabung atau memisahkan diri dari benua Asia maupun benua Australia. Bahkan untuk Indonesia itu sendiri berdasarkan hasil penelitian LIPI tahun 2014, Indonesia itu memiliki jenis flora yang sangat beragam dan sangat kompleks. Persebaran flora yang sangat kompleks ini menyebabkan ada beberapa jenis flora yang endemik. Artinya jenis tanaman yang hanya bisa hidup atau yang hanya bisa ditemukan di wilayah tertentu. Nah, kalau di barat itu seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan yang sangat endemik dan sering ditemui itu contohnya bunga bangkai atau bunga rafflesia. Sedangkan untuk di wilayah
Jawa itu sering ditemukan yaitu jenis tanaman jati. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi dan kepulauan-kepulauan lain seperti Nusa Tenggara, Timur, dan Maluku yang masuk dalam gugus kepulauan Wallacea atau yang bagian tengah itu memiliki vegetasi paling unik karena mungkin saja ini bagian dari wilayah paling tengah yang sering terkena sinar matahari. Jadi kelembaban dan iklimnya sifatnya lebih kering. Sedangkan untuk wilayah Papua, jenis flora yang endemik itu memiliki kemiripan dengan jenis flora yang ada di Australia, seperti jenis tanaman eukaliptus. Nah, jenis tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang merupakan bahan dasar dari pembuatan ramuan minyak kayu putih. Nah, jadi kalau kalian ingin beli minyak kayu putih yang agak murah namun berkualitas, bisa pesan dari wilayah Papua. Oke, sama halnya dengan masalah persebaran flora fauna di Indonesia ini juga hampir sama. Jika Anda ingin melihat kesamaan jenis fauna yang ada di wilayah Indonesia, lihat saja persebaran tempatnya. Kalau yang di barat, dia pasti memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Asia. Sedangkan kalau Anda melihat jenis fauna di timur, maka hampir memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Karena pada dahulunya kedua pulau-pulau tersebut dengan benuanya saling bersatu atau menyatu. Tetapi karena es mencair, mereka terpisah. Sedangkan untuk wilayah Wallacea atau wilayah peralihan antara Asia dan Australia, itu jenis faunanya agak spesifik dan tidak akan ditemukan di wilayah barat maupun timur. Itu seperti anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, dan seterusnya. Anda bisa membacanya di modul. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kebun binatang? Di kebun binatang kan itu kita mau cari jenis binatang apa saja, pasti kita temukan baik dari wilayah barat, wilayah tengah maupun timur. Nah, kalau itu lain lagi ceritanya. Itu adalah satu biotik yang diciptakan atau sengaja dibuat atau merupakan intervensi manusia. Jadi dibuat sebuah habitat sedemikian rupa seperti wilayah aslinya. Nah, kemudian yang satunya lagi, bagaimana supaya kita bisa masih melihat jenis flora dan fauna yang ada tersebut masih eksis. Nah, maka perlu ada satu tempat yang khusus mereka hidup atau cagar alam di mana flora dan faunanya tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diambil, apalagi diperdagangkan. Nah, itu sekilas tentang penjelasan flora dan fauna, meskipun pada dasarnya basic keilmuan Bapak bukan pada jurusan geografi. Oke, semoga Anda paham. Sekali lagi, jangan lupa tugasnya dikumpul sebelum tes tengah semester. Oke, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Dah.